Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfi Ade Susajil dengan NIM 2522064 dari PT IKA 66B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, jadi langsung saja. Selamat datang di video pembelajaran teknologi jaringan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu jaringan nirkabel, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan wireless network. Apa itu jaringan nirkabel? Bagaimana cara kerjanya dan apa yang digunakan gitu. Mari kita pelajari bersama-sama. Bagian satunya itu ialah konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel adalah teknologi komunikasi data yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk dapat terhubung dan bertukar informasi tanpa kabel fisik. Media transmisinya bukan kabel gitu, melainkan seperti gelombang radio, inframerah ataupun gelombang mikro. Nah, keuntungan utama dari jaringan nirkabel adalah fleksibilitas dan kemudahan akses, terutama di tempat-tempat yang sulit. Tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel gitu. Nah, keunggulan dari jaringan nirkabel ini ialah mobilitasnya tinggi gitu, hemat pembiaya instalasi, mudah diperluas dan dikelola. Lanjut kita ke bagian 2, yaitu perangkat keras dari jaringan nirkabel ini. Nah, untuk membangun jaringan nirkabel kita membutuhkan beberapa perangkat keras utama, yaitu yang pertama ada router wireless, berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dan memancarkan sinyal nirkabel ke perangkat pengguna. Yang kedua ada access point atau AP, titik akses nirkabel yang menghubungkan perangkat dengan jaringan lokal. Yang ketiga ada wireless LAN atau card atau adapter. Perangkat ini dipasang di komputer atau laptop untuk menerima sinyal WiFi. Ada juga antena wireless yang berguna untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal. Ada juga repeater atau WiFi extender, memperluas area cakupan sinyal agar dapat dijangkau sudut ruangan yang lemah sinyalnya gitu. Nah, lanjut kita ke bagian 3, yaitu konsep WPAN, yaitu atau wireless personal area network adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat pendek, umumnya sekitar 10 meter. Contoh paling umum dari WPAN ini ialah Bluetooth untuk menghubungkan handphone, printer, dan mouse. Ear atau infrared digunakan pada perangkat lama seperti remote TV dan HP lama. Manfaat WPAN ini ialah praktis untuk transfer data antar perangkat pribadi, tidak membutuhkan router ataupun infrastruktur besar gitu. Nah, konsumsi dayanya juga rendah gitu. Nah, lanjut kita ke bagian 4, yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, wireless local area network ini ialah digunakan di area lokal seperti rumah, kantor, atau sekolah dan menggunakan standar E3 atau yang lebih dikenal sebagai Wi-Fi. Komponen WLAN ialah router dan access point, wireless link atau network interface card, switch opsional sih ini switch ini. Nah, keunggulan dari WLAN ini ialah memberikan kebebasan bergerak, mudah berbagi data dan koneksi internet. Biaya instalasinya lebih murah daripada kabel gitu. Nah, lanjut ke bagian 5, yaitu keamanan WLAN. Nah, jadi
Karena jaringan WLAN ini bersifat terbuka dan bisa diakses secara nirkabel, maka keamanannya menjadi hal yang sangat penting. Ancaman yang umum terjadi itu yang pertama itu ialah penyusupan jaringan oleh pengguna tak dikenal, penyadapan data atau phishing, serangan DOS yang mengganggu akses ke jaringan. Langkah-langkah pengamanan yang bisa dilakukan ialah seperti menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3. Ganti nama SSD juga bisa, atau mengganti password default. Aktifkan firewall, menggunakan fitur MAC address filtering, selalu memberi firewall router atau keamanan terbaru. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini ialah jaringan nirkabel ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern kita. Dengan memahami konsep, perangkat keras, jenis jaringan, dan langkah-langkah keamanannya, kita dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih efektif dan aman. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik, lanjut untuk materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang perangkat WLAN ini. Nah, WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam satu area terbatas seperti rumah, ruang kelas, laboratorium, komputer, atau sebuah kantor. Nah, jadi berbeda dengan jaringan global seperti internet, WLAN hanya mencakup area lokal dan menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. WLAN sangat umum digunakan karena praktis dan efisien, terutama dalam lingkungan yang dinamis. Nah, komponen utama dalam WLAN ini yang pertama seperti yang sebelumnya, yaitu pertama adalah router. Router adalah sebuah pusat pengendali jaringan perangkat. Perangkat ini menerima koneksi dari penyedia layanan internet, yaitu atau ESP, lalu membagikannya ke perangkat lain di rumah atau kantor. Router juga memiliki kemampuan untuk memancarkan sinyal nirkabel Wi-Fi sehingga perangkat bisa terhubung tanpa kabel. Yang kedua ada access point, seperti yang dibahas juga sebelumnya, yaitu AP. Access point adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memperluas jangkauan Wi-Fi tersebut. Biasanya digunakan di gedung besar seperti sekolah atau kantor bertingkat, agar semua area tetap memiliki sinyal Wi-Fi yang kuat dan stabil. Nah, yang ketiga ada wireless network, yaitu interface card. Ketiga ada wireless network interface card, yaitu wireless NIC gitu. Komponen ini terpasang pada perangkat seperti laptop atau PC. Wireless NIC ini memungkinkan perangkat untuk mendeteksi dan terhubung ke jaringan Wi-Fi. Saat ini hampir semua perangkat modern sudah memiliki wireless NIC ini, wireless bawaan gitu. Banyak itu laptop pengeluaran terbaru yang sudah memiliki wireless NIC ini. Jadi pas Wi-Fi ada gitu, langsung tersambung pada Wi-Fi tersebut. Nah, manfaat WLAN ini ada beberapa gitu. Secara rinci itu satu, bebas bergerak sambil terhubung. Pengguna tidak lagi dibatasi oleh kabel. Kita bisa berpindah tempat, misalnya dari ruang tamu ke kamar tidur tanpa kehilangan koneksi, karena jangkauan koneksi kita kan satu rumah gitu. Nah, dua itu berbagi data dan perangkat dengan mudah. WLAN memungkinkan pengguna di jaringan yang sama untuk berbagi file, mencetak dokumen, ataupun mengakses perangkat bersama seperti printer, scanner, tanpa harus membuka kabel gitu.
Nah, yang ketiga ada instalasi lebih rapi dan hemat biaya. Manfaat ketiganya yaitu biasanya ialah tidak diperlukan instalasi kabel jaringan yang panjang dan mahal. Ini sangat membantu di rumah atau bangunan lama yang sulit dipasangi kabel baru. Nah, manfaat keempat itu mudah dikembangkan. Jika pengguna bertambah, kita cukup menambahkan access point atau repeater tanpa mengganti seluruh infrastruktur jaringan tersebut. Nah, kesimpulannya pada pelajaran WLAN ini yaitu WLAN adalah solusi jaringan modern yang mendukung fleksibilitas, efisien, dan kenyamanan. Dengan menggunakan WLAN, kita bisa menikmati koneksi internet dan berbagai sumber daya dalam satu area tanpa repot dengan masalah perkabelan yang sulit dibawa kemana-mana gitu. Nah, mungkin hanya ini penambahan materi dari saya. Jadi terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bagi yang suka dengan penampilan saya, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.